Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Kita jumpa lagi di channel ini, dan hari ini kita jalan-jalan lagi teman-teman. Riding pagi ya. Cuaca cerah jelas ya, karena memang sudah mendekati musim kemarau teman-teman. Saya di Jalan Raya Cawaspedan ya teman-teman ya. Jalan raya yang legendaris karena kita sering membuat video di sini teman-teman. Nah, kondisi suasana pagi ini seperti ini teman-teman. Sekarang jam 6.40 teman-teman semuanya. Orang-orang sedang beraktivitas ya, Pak Tani sedang bertanam padi ya, di sebelah kanan itu teman-teman. Ya, orang-orang yang membuka warung ya, punya warung, sedang membuka warung teman-teman semuanya. Yang kerja kantoran berangkat, yang sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, kita ingin berbincang ya sedikit terkait dengan kondisi Indonesia setelah pemilu tahun 2024 teman-teman semuanya. Nah, kita dulu pernah membuat video ya terkait dengan Pilpres ya, atau secara umum pemilu teman-teman, secara khususnya Pilpres ya. Sebelum Pilpres berlangsung ya teman-teman, kita pernah membuat videonya, bagaimana kemudian menyikapi dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, kita akan membuat video yang sejenis ya. Kita akan sedikit membahas tentang kondisi Indonesia pasca Pilpres ya kan. Nah, disclaimer teman-teman ya, ini saya bersikap berusaha untuk netral ya teman-teman, jadi tidak akan memihak ke salah satu paslon ya. 3 paslon sekarang sudah ada ya pemenangnya juga ya teman-teman ya. Tapi saya ingin mencoba untuk membahas sesuatu yang menurut saya jauh lebih penting daripada kita milih siapa atau siapa yang terpilih teman-teman, karena itu pembelajaran yang penting bagi rakyat Indonesia ya, terkait dengan pesta demokrasi, yaitu pemilu dan yang menyertainya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, saya awali dari kenyataan ya, bahwa pemilu kemarin ini berlangsung dengan sukses ya. Dalam artian kita wajib bersyukur ya, bahwa keamanan pemilu ya, kondisi kestabilan keadaan dan situasi itu benar-benar terjadi. Jadi tidak ada hal-hal yang membahayakan bagi seluruh rakyat teman-teman ya. Tidak ada chaos dan sebagainya. Pemerintah juga sukses menyelenggarakan, kita sebagai rakyat juga ikut mensukseskan ya. Urusan kemudian isunya ada kecurangan dan sebagainya ya, itu dinamika politik saja teman-teman ya, dapat diambil nanti sebuah pembelajaran dan sebagainya. Tapi saya awali ya video ini atau apa yang ingin saya bicarakan tentang Indonesia pasca pemilu itu dengan mensyukuri keadaan yang ada. Indonesia tetap aman ya, tetap tentram, tetap damai ya, meskipun ada pesta demokrasi yang melibatkan jutaan orang ya, puluhan juta, ratusan bahkan, dengan pilihan yang berbeda, dengan isi kepala manusia yang berbeda-beda. Saya awali dari situ ya teman-teman. Jadi kita wajib untuk mensyukurinya. Nah, selanjutnya teman-teman, pemilu di Indonesia memang cukup semarak itu memang setelah reformasi ya teman-teman. Dan lebih terkhusus lagi, tambah semarak itu saat kemudian ada pemilihan langsung
ya, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyatnya ya, tidak seperti zaman sebelumnya ya, dipilih oleh MPR ya. Itu memang pemilu menjadi cukup semarak begitu. Nah, secara khusus teman-teman, saya ingin menyoroti pemilu yang benar-benar selain semarak juga banyak kontroversi ya di situ ya. Dan tentu itu adalah pemilu tahun 2014 ya, setelah Pak Susilo Bambang Yudhoyono lengser ya kan, 10 tahun beliau berkuasa memimpin, kemudian ada pemilu lagi tahun 2014. Pemilu yang benar-benar memberikan pembelajaran yang besar ya untuk kita ya. Apa itu teman-teman ya? Jadi inilah yang akan menjadi poin penting yang kemudian seharusnya memberikan pembelajaran yang besar terhadap kita rakyat Indonesia. Baik, jadi pemilu tahun 2014 itu teman-teman ada minimal 2 pembelajaran ya yang bisa diambil. Yang pertama adalah ternyata teman-teman pilihan politik itu ya benar-benar bisa membelah begitu ya. Nah, bisa membelah kondisi masyarakat. Itu kenyataan ya teman-teman. Dahulu tahun 2014 bagi teman-teman yang sudah mengalaminya tentu akan terasa sekali ya, pengelompokan, polarisasi istilahnya ya. Jadi siapa dukung siapa, maka pasti siapa itu menjadi musuhnya, lawannya dan sebagainya. Nah, itu ternyata emang dunia politik itu bisa menyampaikan, bisa menghasilkan keterbelahan ya, polarisasi yang sangat tajam. Nah, ini sesuatu yang harus diperhatikan, harus diingat-ingat agar tidak terulang lagi teman-teman di masa yang akan datang. Nah, itu pelajaran pertama ya, kita menyadari. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya kalau besok lagi ada pesta demokrasi begitu berupa pemilu teman-teman, maka hal pertama yang kita ingat adalah ini berpotensi untuk menjadi sarana keterbelahan ya. Maka ingat jangan sampai itu terjadi. Itu pertama teman-teman, bahwa pemilu bisa menjadi sebab manusia itu terbelah, terpolarisasi. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman semuanya, bahwa polarisasi itu tentu ada sebabnya, begitu kan ya, ada sebabnya. Dan tentu selera orang ya tidak bisa kita setir ya, ayo kita seleranya satu aja, jadi nggak usah berbeda, nggak bisa, karena emang manusia berpikir dengan kepala mereka sendiri-sendiri teman-teman. Nah, tapi teman-teman semuanya secara teknis ya, kalau tadi kan secara psikologis ya, secara teknis sebenarnya ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa jikalau paslon atau calon yang mengajukan diri menjadi capres maupun cawapres itu hanya 2 pasang ya teman-teman ya, seperti tahun 2014 ya, tahun 2019 itu kondisinya itu benar-benar akan membuat potensi keterbelahan itu sangat besar gitu ya. Jadi kalau cuma 2 paslon ya memang kayak gitu, jadi sangat besar kemungkinannya untuk terjadi polarisasi ya. Polarisasi itu kan dari kata polar ya, kutub ya. Kutub itu dalam magnet itu ya cuma 2 ya, magnet ya, kutub utara dan selatan, dan saling apa namanya berjauhan begitu kan, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa jadi sebuah pembelajaran ya, bahwa ke depan ya teman-teman, atau kita setelah menyadari bahwa pemilu itu punya potensi untuk membentuk polarisasi, maka secara teknis sebisa mungkin teman-teman, agar polarisasi itu tidak terjadi,
beri kesempatan, beri ruang agar jumlah calon itu tidak hanya 2 ya, bisa 3 ya, bisa 4 ya. Semakin banyak akan semakin mengurangi polarisasi ya, karena kan manusia akhirnya akan mempunyai banyak pilihan teman-teman. Jadi kalau yang 2 kutub tadi ya cuman pilihannya itu pilihanku yang benar, pilihanmu yang salah gitu kan, dan sebagainya. Nah ini kan secara teknis mungkin bisa menjadi pembelajaran bahwa andaikan bisa ada pemilu, usahakan ya jangan hanya 2 tapi 3 atau 4 ya, biar manusia semakin memiliki kesadaran bahwa pilihan kita itu banyak begitu, dan tidak harus pilihannya yang ini gitu, mungkin ada 2 lagi yang menjadi pilihan begitu. Nah itu teman-teman ya, tahun 2014 mungkin bisa disimpulkan kita memiliki pembelajaran dari 2 sisi itu, bahwa pemilu itu punya potensi untuk membentuk polarisasi. Yang kedua, polarisasi itu sebenarnya bisa dicegah ya secara teknis ya, tadi ajukan lebih dari 2 pasang calon. Mungkin masih banyak lagi ya kebijakan-kebijakan yang lain yang mendukung untuk mengurangi polarisasi ya teman-teman ya, tapi yang paling sederhana ya seperti itu. Kemudian pemilu tahun 2019 teman-teman ya, ini sebenarnya square yang kedua ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya, dan sebenarnya hasilnya pun ya sebelum pemilu terjadi itu ya sudah bisa ditebak ya teman-teman. Bagaimanapun seorang yang berkuasa ya tentu memiliki alat yang lebih lengkap ya dibandingkan dengan orang yang tidak berkuasa. Tapi ya tetap dilakukan pemilu tersebut, meskipun tebakannya udah, survei sudah mengatakan banyak ya memenangkan Pak Jokowi, tapi tetap dilakukan. Alhasil teman-teman, keterbelahan, polarisasi itu terjadi lagi gitu ya. Jadi yang dulu tahun 2014 belum selesai, disambung lagi tahun 2019 teman-teman, dengan 2 calon lagi lah, dengan calon yang sama ya. Yang satu ingin tetap berkuasa, yang satu ngebut ya, harus bisa mengalahkan lawannya di tahun 2014. Nah ini semakin menambah bumbu persaingan ya, rivalitas teman-teman ya. Akhirnya apa ya, polarisasi kembali terjadi. Nah dengan hasil yang kemudian kita akhirnya tahu bersama ya, akhirnya Pak Jokowi berhasil lagi memenangkan kontestasi pemilu tersebut. Namun teman-teman, kejutan terjadi di tahun 2019 dan ini menjadi pembelajaran penting ya di pemilu tersebut. Apa itu teman-teman? Bahwa setelah Pak Jokowi menang teman-teman semuanya, beliau mengajak Pak Prabowo ya kan, dan gayung bersambut ya, Pak Prabowo menerima pinangan Pak Jokowi untuk menjadi menteri ya kan di kabinetnya Pak Jokowi. Kemudian beliau menjadi Menteri Pertahanan ya, sebuah bidang yang sangat sesuai dengan Pak Prabowo gitu. Nah banyak orang ya teman-teman tentu di kalangan Prabowo mania yang ekstrim mendukung Pak Prabowo menolak, pun sama yang ada di pihaknya Pak Jokowi yang kemudian menjadi motor penggerak utama dari Pak Jokowi ya menolak gitu. Artinya tidak setuju lah gitu. Walaupun itu ya tentu tidak mengganggu, akhirnya ya pun tidak mengganggu proses dari gabungnya Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Akhirnya beliau jadi menteri ya kan, dengan catatan yang cukup baik gitu kan di akhir, sampai akhir jabatan beliau tahun ini ya teman-teman, Pak Prabowo begitu. Nah, namun secara umum teman-teman semuanya, saya melihat bahwa ini opini saya ya, kebanyakan orang itu ya senang-senang saja Pak Prabowo itu gabung Pak Jokowi gitu. Karena memang kebanyakan manusia itu sebenarnya nggak suka yang ribut-ribut, yang rame-rame itu nggak suka, sukanya itu yang damai-damai. Nah inilah kemudian yang dianalisis ya
kenapa Pak Prabowo kemudian mau gabung dengan Pak Jokowi, ya karena secara teorinya kalau Pak Prabowo masih ingin jadi presiden tahun 2024, mau nggak mau teman-teman, beliau harus tetap tampil ya dengan jabatan. Ya, sorot kamera dan media itu harus terus kepada beliau daripada beliau menjadi oposisi yang nggak jelas juga begitu. Nah, makanya ini strategi yang ciamik ya, menurut saya ya, dari seorang Prabowo, menghilangkan gengsi dan istilahnya apa ya, istilahnya ya gengsi lah gitu, demi strategi politik yang ciamik. Dan memang akhirnya teman-teman, strategi ini kan berhasil. Jadi ketika beliau dekat dengan Pak Jokowi, ya efek dari Jokowi ini memang besar sekali. Ya, akhirnya seperti yang kita lihat bersama tahun 2024 kemarin ya, setelah pemilu itu ya quick count ya kan, kemudian pengumuman resmi yang telah ditetapkan oleh KPU, ya sudah, beliau unggul dan jauh sekali dengan pesaing-pesaingnya. Nah, ini kan sebuah strategi yang ciamik ya, di balik kondisi yang awalnya itu mengagetkan. Nah, ini yang akan menjadi poin penting teman-teman yang bisa kita ambil dari pemilu tahun 2019, yaitu kondisi atau keinginan dari politikus ya teman-teman, politisi lah gitu ya, itu tuh melebihi keinginan dari para pemilihnya. Jadi pemikiran ya, imajinasi dari angan-angan para politisi itu jauh dibandingkan dengan apa yang diinginkan oleh penggemar teman-teman, atau pemilihnya gitu ya. Seperti saya bilang tadi ya, banyak orang yang nggak suka keduanya gabung, baik dari pihak Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, tapi ternyata keduanya bisa gabung. Ini kan menunjukkan bahwa politisi itu berpikirnya itu berbeda. Nah, inilah yang penting, bahwa pelajaran pentingnya adalah jangan sampai ketika kita mendukung politisi di dalam kontestasi politik itu berlebihan gitu ya, berlebihan begitu kan. Toh akhirnya mereka berpikirnya itu berbeda begitu, karena mereka politisi memiliki banyak pertimbangan dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya apa teman-teman, kalau pemikiran kita masih biasa-biasa saja, tidak bisa mengimbangi pemikiran politisi ini, ya kita hanya akan terlihat lucu teman-teman. Terlalu mendukung Pak Prabowo dengan fanatik menjelekkan Jokowi, akhirnya keduanya gabung. Sama mereka yang mati-matian dukung Jokowi ya, menjelekkan Prabowo, mengatakan ini pelanggar HAM lah, ini itulah gitu, antipati, ternyata bosnya malah minta gabung atau mengajak gabung dari Pak Prabowo. Kan aneh jadinya kalau kita terlalu berlebihan di dalam bersikap terhadap siapa yang kita pilih di dalam dunia politik teman-teman. Nah, itu pembelajaran penting teman-teman semuanya, bahwa tahun 2019 mengajari kita bahwa udahlah, memilih itu yang cerdas, kemudian jangan berlebihan di dalam menyikapi pilihan begitu kan, perbedaan pilihan atau orang yang kita pilih gitu teman-teman ya. Jadi demikian pembelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman dari rangkaian pemilu yang kita telah alami, terutama tahun 2014, 2019 ya, yang terakhir 2024 ya, yang diselenggarakan sukses, damai, aman. Itu semua semoga menjadi pembelajaran untuk kita ke depan, agar kita tidak masuk ke lubang yang sama teman-teman ya. Jadi keburukan-keburukan yang telah saya sampaikan tadi, semoga kita tidak mengulangi lagi teman-teman, demi untuk Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih baik. Demikian teman-teman semuanya, sedikit ya kita bahas tentang Indonesia ke depan pasca pemilu tahun 2024. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat teman-teman, dan kita jumpa lagi ya di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.